tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'da kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim na'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah wa kama qala an-nabiyyuna Muhammad ibn Abdullah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah Allah hadirkan kita dalam majlis ini. Sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majlis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, selanjutnya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah sudah lama kita tak bertemu ibu-ibu ya. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, hari ini kita akan membahas tentang perbedaan niat, nazar dan wasilah. Kita suka sekali berbeda ya, ngeblunder antara perbedaan niat, nazar dan wasilah. Nanti juga akan kita bahas gimana kalau kita terlanjur bernazar tapi belum kita bayar. Karena nazar adalah hutang kepada Allah. Ada juga orang-orang yang bilang katanya orang yang bernazar itu adalah orang yang pelit. Apa betul itu? Nah, kita coba tuntaskan dengan nazar ini ya. Apa betul nazar itu tak boleh? Dan apa perbedaan nazar dengan wasilah dan niat? Kita mulai? Oke, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kalau niat itu segala sesuatu kita niatkan untuk Allah, tidak untuk kepentingan apapun. Kalau nazar kan kita punya kepentingan, betul ya? Nanti kalau anak saya lahir selamat, saya sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah tahajud 8 rakaat, kan ada kepentingan, betul ya? Kalau wasilah, ya Allah saya sedekah, dengan sedekah ini luluslah anak saya sekolah gitu ya. Tapi kalau niat ini beda. Kita bahas dulu pelan-pelan, niat dulu. Niat ini adalah murni melakukan sesuatu karena Allah. Tidak ada lagi yang lain-lain. Niat hanya satu saja, melakukan sesuatu karena Allah. Ibu jangan sekali-kali, makanya niat itu kan semuanya lillahi ta'ala. Coba niat wudu, apa niatnya? Sengaja aku berwudu mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi. Sengaja aku mandi junub mensucikan diriku dari hadas besar lillahi. Sengaja aku sholat zuhur 4 rakaat wajib atasku lillahi. Sengaja. Jadi yang namanya niat cuma satu saja. Dia tidak bisa berubah walaupun cuma 1 senti aja. Lillahi ta'ala. Ibu datang ke dalam majelis taklim lillahi ta'ala. Jadi niat itu pokoknya nggak pakai syarat. Beda dengan nazar, nanti dengan wasilah. Kita belajar nanti tentang nazar. Kita clearkan hari ini.
Nah, pokoknya niat itu sesuatu yang kita lakukan murni karena Allah. Tidak boleh bergeser walaupun cuma 1 mili. Kenapa ibu pengen datang pengajian? Karena ustadznya mantap. Jangan bu, nanti ustadznya tak mantap tak datang ibu. Lain ceramah ustadznya, lain depan, lain belakang, tak datang ibu nanti. Kacau kita, tak boleh. Kenapa ibu datang pengajian? Oh, ketua pengajian kawan saya. Pergi ketua pengajian keluar kota, tak datang dia lagi. Kenapa ibu datang pengajian? Oh, arisan belum terkocok lagi. Udah datang arisan tak datang lagi. Kenapa ibu datang ke pengajian? Untuk menuntut ilmu biar pintar. Rupanya makin nuntut ilmu makin pening kepala. Lain ustadz, lain ceramah. Lain ustadz, lain kajinya. Nggak usah lagi belajar. Kenapa? Makin banyak kita belajar makin pening kepala kita. Kenapa ibu nggak datang ke masjid? Kenapa ibu rajin datang ke masjid? Daripada ngangu-ngangu aja di rumah, lebih bagus lagi ke masjid. Kita ini udah tua-tua, nanti datang cucu ke rumah nggak pergi dia ke masjid. Kenapa? Ada cucu di rumah. Nggak kuat niatnya. Jadi niat itu tanpa syarat. Melakukan sesuatu semuanya adalah untuk Allah dan dipastikan untuk Allah. Itu adalah niat. Ibu dalam hal apapun niat untuk Allah. Contoh, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, bakti kepada suami niatnya untuk Allah. Jadi kalau bakti kepada suami niatnya untuk Allah, mau gimana pun suaminya tetap bakti. Ada suami nggak nyambung diajak ngomong. 10 kata kita ngomong sama dia nganga-nganga aja. Nggak ngerti kita apa yang dia bilang. Tapi tetap bakti kepadanya adalah perintah Allah, hukumnya adalah wajib. Jadi kalau kita tahu niat itu untuk Allah, maka kita takkan capek dalam ibadah. Salat kita niatnya untuk Allah, tidak akan capek kita dalam ibadah. Sampai kalau kita capek, kita akan ngomong begini, ya Allah, kalau enggak karena Engkau, takkan ku kerjakan ibadah ini. Karena Engkaulah aku masih mengerjakan. Tahajud itu capek, tapi karena untuk Allah kita kerjakan. Jadi niat itu satu saja, tidak boleh bergeser sedikit pun. Niat adalah lillahi ta'ala. Nah, niatnya satu saja, karena Allah. Nah, apa beda niat dengan nazar? Dengan nanti wasilah. Ibu sering bernazar? Jadi nazar itu adalah tercapai keinginan kita. Setelah keinginan kita tercapai, maka baru kita beribadah. Saya ulang, tercapai keinginan kita, setelah keinginan kita tercapai, maka baru kita ibadah. Makanya nazar itu ada syaratnya dan ada janjinya. Contoh syarat nazar. Ya Allah, kalau anak saya lahir perempuan, selamat. Ada berapa berarti? Syaratnya 2. Kalau anak saya lahir perempuan, selamat. Maka saya akan potong kambing, 1 ekor kambing jantan. Ini contoh aja nih. Jelaskan bu, kapan waktunya? Kapan? Sebelum anak saya umur 1 tahun. Usahakan ada waktunya. Janganlah gadang lo anak kambing enggak aja potong-potong. Udah besar anaknya enggak juga potong kambing. Contoh lagi, ya Allah, kalau saya lulus PNS, nanti saya akan sedekah 2 juta. Sedekah hukumnya apa? Sedekah hukumnya apa? Sunnah. Kalau dinazarkan jadinya wajib. Kurban hukumnya apa? Sunnah. Kalau dijadikan nazar jadinya wajib. Segala yang dijadikan nazar maka dia berubah menjadi wajib. Paham nih? Ya Allah, kalau anak saya lulus PNS, nanti saya akan sedekah 1 juta. Kapan? Setelah SK anak saya turun. Jadi jelas waktunya. Jangan udah 4A pula golongan anak itu ndak juga sedekah-sedekah. Ingat, nazar itu adalah janji kepada Allah. Janji kepada manusia saja kita tidak kerjakan berdosa. Bu, sebelum saya lanjutkan tentang nazar. Janji kepada manusia saja tidak dikerjakan berdosa besar. Ibu hati-hati dengan cucu, jangan banyak janji bu.
Apa kata cucu? Nek, beli permen nek. Oh boleh. Janji ya nek, janji. Apa nek? Syaratnya mandi dulu, makan dulu. Udah mandi dia, udah makan dia. Lalu kemudian setelah itu dia datang ke kita. Dia main-main sama kita. Lupa dia. Kalau dia pernah minta permen, apa kata kita? Ah biar aja lah, dia kan lupa nyo. Nah itu janji tak ditepati. Itu diminta pertanggungjawaban itu. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Segala kita akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang kita kerjakan dan kita katakan. Ma, iya. Beli permen ma, gulu-gulu cucu. Oke, boleh. Makan dulu, mandi dulu, cantik-cantik dulu, solat dulu, nanti mama belikan. Setelah solat dia makan, dia mandi, cantik-cantik dia. Lupa dia sama permen itu. Apa kata kita? Ah dia udah lupa dah, biar aja lah. Itu diminta pertanggungjawaban. Nanti kita akan cari cucu kita itu di hari akhirat. Kita akan cari anak kita itu di hari akhirat. Dan kita akan berikan pahala kita kepadanya. Janji tetap janji. Hutang tetap hutang. Suami ibu ngasih ibu nafkah. Nafkah itu untuk ibu. Hasilnya ibu tabung. Setelah ibu tabung, dipinjam oleh suami. Berapa ada duit dek? Ditabung. Ada bang 2 juta. Oh, pinjam 500 lah. Ngomongnya apa? Pinjam. Harus ganti tuh. Kecuali istrinya mengikhlaskan. Kalau nggak diganti, tetap diminta pertanggungjawaban. Maka kalau akadnya pinjam, pinjam. Kalau enggak. Semua, apalagi janji kepada Allah. Ya Allah, kalau anak saya lulus PNS, nanti saya akan potong kambing 2 ekor. Jangan udah tinggi pula pangkat anaknya, lalu kemudian kita tak tepati janji kita. Kira-kira kalau kita tak tepati janji kepada manusia, kira-kira manusia marah enggak? Marah, apalagi Allah. Makanya nazar itu ada status hukum. Ya, pertama nazar itu wajib membayarnya. Itu ada dalilnya dalam Al-Quran. Yufuna bin nazrin wa yakhafuna min sufla. Bahwa diwajibkan kita membayar nazar kita. Karena kalau kita tak bayar, kita akan kena siksa di akhir zaman. Jadi ketika kita bernazar, itu wajib membayar. Makanya karena nazar itu adalah hutang, maka pilihlah nazar yang kita mampu melakukan. Jadi jangan, ya Allah saya bernazar kalau saya lahir anak perempuan, saya puasa 200 hari berturut-turut. Baru hari ke-14 dia meninggal. Jangan. Jadi ibu kalau berhutang ke orang, kan ibu yang kemudian ibu yakin mampu membayarnya, betul? Maka, dalam dalil dikatakan yauma kana yasyurru, bahwa kita akan diminta pertanggungjawaban dalam setiap nazar yang kita lakukan. Maka nazar itu yang harus kita mampu membayarnya, yang kita harus mampu mengeluarkannya. Karena kalau tidak, nggak bisa. Kita nggak mampu nanti membayarnya, kita akan diminta pertanggungjawaban. Jadi ada yang mengatakan nazar ini status hukumnya membayarnya adalah wajib, dan status hukumnya tidak dilarang, dia dibolehkan. Oke. Yang kedua, ada yang mengatakan bahwa nazar ini boleh, bahkan hukumnya sunnah. Ya, dalam dalil dikatakan wa ma anfaqtum min nafaqatin nazar. Dijelaskan bahwa kita itu kalau bernazar itu bagian dari infak kita. Jadi kalau kita bernazar, dia bagian dari infak. Nazar itu kan melakukan ibadah setelah keinginan terpenuhi, betul? Nah, itu adalah sunnah. Oke, ada yang mengatakan dia wajib setelah dikerjakan. Tapi status hukum nazar apakah dilarang? Tidak, dia disunahkan. Bahkan sangat dianjurkan. Tapi ada yang ketiga, yaitu nazar yang dilarang. Yang mana itu nazar yang dilarang? Yaitu nazar yang dilakukan oleh orang-orang yang pelit, yang bakhil. Jadi saya luruskan. Ada orang bilang nazar itu adalah ibadahnya orang pelit. Pernah dengar gitu? Itu adalah benar jika yang bernazar itu orang pelit. Contoh, ya Allah, kalau saya nanti lulus sekolah negeri, saya akan sedekah
100.000. Oke? Nah, dia nggak pernah sedekah di waktu yang lain. Dia nggak pernah sedekah di waktu yang akan datang. Dia nggak pernah sedekah kapanpun. Dia sedekah cuma saat nazar tuh aja. Maka itu adalah termasuk ibadah orang pelit. Itu maksudnya, itu paham enggak? Itu nazar itu orang pelit namanya. Jadi tak setiap orang bernazar itu pelit. Karena nazar itu syariat, dalilnya ada. Ya. Jadi nazar itu ibadah orang-orang yang pelit. Kalau untuk orang yang pelit seperti ini, itu makruh hukumnya bernazar bagi dia, tidak dianjurkan. Ya, contoh misalnya ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, jika dikatakan bahwa dia bernazar, ya Allah saya bernazar, yaitu kalau nanti anak saya ini sehat, saya akan potong kambing waktu dan mengundang orang datang makan ke rumah, oke? Kalau anak saya sehat. Dan dia sedekahnya saat itu aja. Dulu-dulu dia nggak sedekah. Dia cuma mau berbuat kalau dia bernazar saja. Itu baru namanya adalah ibadah orang pelit. Tapi kalau hari-hari ibu sholat, hari-hari ibu juga sedekah, hari-hari ibu juga berbagi, hari-hari ibu juga puasa sunnah, hari-hari ibu juga sholawat, hari-hari ibu juga Al-Fatihah, maka sekali ibu bernazar itu bukan pelit namanya. Ibu sedang menjalankan sunnah nazar. Wa ma anfaqtum min nafaqatin nazar. Ya, ibu sedang melakukan sunnah nazar. Jadi kita luruskan, yang manakah orang-orang yang bernazar tergolong orang pelit adalah kalau dia tidak beribadah kecuali dia bernazar. Paham gak nih maksudnya nih? Ya Allah, pokoknya ya Allah kalau aku sehat nanti badanku ini sakit-sakit, rasa pokoknya udah mau hancur tulang belulangku nih. Pokoknya nanti kalau sehat badanku nih ya Allah, aku puasa Senin Kamis 2 minggu berturut-turut. Sembuh dia, puasa dia. Sebelumnya tak pernah dia puasa. Nanti dia puasa karena nazar aja. Besok-besok dia tak puasa lagi. Itulah yang dinamakan ibadahnya orang pelit. Maka orang yang kayak gitu makruh bernazar, tak disarankan. Tapi kalau hari-harinya sudah puasa, hari-harinya sudah sholawat, hari-harinya sudah sedekah, sekali-sekali dia bernazar, maka itu bukan ibadah orang pelit. Ala jaleh bedanya mak, udah jelas bedanya. Jadi jangan ada kawan kita nanti bilang begini, aku mau nazar, jangan lagi pelit kali kau, masa mau ibadah aja kau pakai syarat sama Allah. Kan gitu sering kita ngomong kayak gitu ya. Bila itu jawabnya nanti, ya enggak lah ya, selebe bukan ya. Hari-hari biasa aku juga ibadah kok, aku pengen nazar aja sekarang gitu. Yang pelit itu enggak pernah ibadah, pas ada maunya baru ibadah. Itu baru masalah, itu baru dia. Dan orang yang pelit macam tadi itu memang dia makruh bernazar, dia tidak disarankan bernazar. Nazar dalilnya dalam Al-Quran dan itu jelas. Tidak boleh kita katakan itu syariat yang tidak bagus. Itu syariat yang dibolehkan. Cuman kalau dia udah dinazarkan, maka status hukum membayarnya adalah wajib. Tidak ada cerita lupa, tidak ada cerita malas, tidak ada cerita biar aja lah situ. Dosanya nanti semakin membalik-balik lagi ke kita. Wajib membayarnya bagi orang-orang yang rajin ibadah, rajin puasa sunnah. Sekali-kali dia bernazar, hukumnya sunnah buat dia, bagian dari infaknya dia. Orang-orang yang nazar itu orang-orang yang pelit dalam ibadah, kalau dia ada maunya baru dia bernazar, maka makruh baginya bernazar. Betul ya? Nah, permasalahannya adalah bagaimana kalau seandainya dia melanggar sumpah. Nazar ini kan janji, sumpah. Dia lupa bayar. Ya, saya ingin bernazar kalau saya nanti sehat, habis operasi saya bisa jalan, saya akan melakukan memberi makan anak yatim di rumah saya sebanyak 20 orang dengan memotong kambing, sisanya saya kasihkan ke yatim misalnya gitu ya. Dia buat nazar. Tahu-tahu dia lupa. Atau dia lupa nazarnya. Saking asal sebutnya dia. Saking paniknya dia lupa dia nazarnya. Maka gimana cara membayarnya?
maka dia kena kafarat. Apa namanya? Kafarat. Apa itu kafarat? Kafarat itu adalah melanggar sumpah. Ya, melanggar sumpah atau melanggar janji kepada Allah, maka kita kena kafarat. Kayak mana cara membayar kafarat? Tidak tahu caranya? Nah, ini membayar kafarat itu adalah memberi makan 10 orang fakir miskin, atau memberi makan 10 pakaian fakir miskin, atau berpuasa 3 hari berturut-turut. Niatkan puasa kafarat. Jadi yang dulu-dulu kita pernah bergaya nazar, tapi tahu-tahu nggak kita bayar, lakukan puasa kafarat. Ya, nah itu kalau kita pernah bernazar tapi nggak kita bayar. Cuman yang paling baik adalah memberi makan 10 orang fakir miskin. Kafarat ini tidak pada semua hal. Wah, semua mau dikafaratkan. Saya juga pernah dengar adanya kafarat, semua kafarat kita punya dosa masa lalu, kafarat tidak. Kafarat itu hanya karena beberapa hal saja. Contoh melanggar sumpah, kafarat. Atau melanggar larangan ihram, itu kafarat. Ya, misalnya kalau kita udah pasang niat umrah, udah ihram, tak boleh kita berdarah. Alergi berdarah kita kena kafarat. Ya, buka aurat kita kena kafarat. Sekarang adalah kafarat, setiap dosa-dosa kita ada kafarat. Nggak kayak gitu ceritanya. Kafarat itu hanya pada beberapa pelanggaran saja. Hanya pada beberapa kesalahan saja. Tidak bisa kesalahan yang dulu-dulu nggak jelas dikafaratkan. Tapi kalau nazar itu melanggar sumpah, dia ada kafaratnya. Kayak mana caranya tadi? Memberi makan 10 orang fakir miskin, atau 10 pakaian, atau puasa 3 hari berturut-turut. Ya, kafarat ini banyak. Ya, misalnya kita kafarat melanggar sumpah, atau kafarat kita umrah terus kita melanggar larangan ihram. Ya, larangan ihram misalnya kita tidak boleh pakai wangi-wangi, pakailah kita Pepsodent, pakailah hand body sebelum tawaf, kan nggak boleh tuh. Atau kita lagi umroh, kita nggak boleh habis ihram, kita nggak boleh buka aurat, nampaklah aurat kita. Nah, kita nggak boleh berdarah, digaruk-garuk lah, alergi kena misalnya, atau bunuh nyamuk, ya itu kena kafarat. Tapi tidak semua ibadah yang kita itu mengkafaratkan. Nah, nanti kalau kita kasih makan 10 orang fakir miskin itu, niatkan saja untuk membayar nazar. Niatkan kafarat dalam hati, tidak ada lafaz khusus. Paham sampai sini? Nah, jadi kita simpulkan sebentar. Kalau niat itu adalah melakukan sesuatu murni karena Allah tanpa kepentingan apapun. Itu niat. Kalau nazar, kita ingin mendapatkan sesuatu dan kita bernazar kalau sesuatu itu sudah kita dapatkan, kita mengganti dengan ibadah. Gantinya itu ibadah. Nggak bisa, ya Allah nanti kalau saya berhasil sehat saya beli tas. Itu bukan kayak gitu. Aku nazar, Nel. Apa nazar? Kalau aku sembuh nanti aku beli mobil. Nggak ada itu bukan nazar. Nazar itu menggantinya dengan ibadah. Ya kan? Pokoknya nanti kalau aku lulus PNS aku beli baju baru 1000, 10 biji, itu nggak bisa. Dia harus lawannya tuh ibadah. Ini kadang-kadang kalau nggak diluruskan, kadang-kadang jamaah kok lurita buang aja. Dia harus diluruskan. Jadi lawannya itu adalah ibadah. Ya Allah, jadi kita mendapatkan sesuatu, maka kita menggantinya dengan ibadah yang telah kita janjikan kepada Allah. Ya Allah, kalau saya lulus PNS saya potong kambing. Kalau saya lulus PNS saya puasa Senin dan Kamis selama 1 bulan. Kalau saya sehat badan, saya akan ke masjid sebulan pertama untuk sholat subuh, karena itu nazar. Kalau suami saya nanti sembuh dari sakit, nanti saya akan baca Quran 30 juz dalam 1 bulan misalnya. Jadi dia hanya bisa pada ibadah, tidak bisa dalam hal dunia. Nah, kemudian hukum nazar itu menggantinya adalah wajib, dan bagi orang-orang yang tidak pelit, orang-orang yang udah rajin puasa, rajin sedekah, udah rajin puasa sunnah, dia udah rajin berbagi, kalau dia bernazar bagus, hukumnya sunnah. Tapi bagi orang yang tak pernah ibadah, tak pernah dia sholat sunnah, tak pernah dia puasa sunnah, tak pernah dia sedekah, tahu-tahu pengen sesuatu dia nazar, maka makruh baginya bernazar. Jadi setiap kita ini hukum nazar beda-beda. Saya tak pernah sholat, tak pernah puasa, tak pernah sedekah,
tahu saya pengen naik jabatan. Ya Allah, kalau saya naik jabatan, ya Allah, saya potong kambing 1 ekor. Sebelumnya tak pernah saya sedekah. Pelit saya. Pas ada maunya saya bernazar. Itu yang makruh, tak boleh. Paham? Nah, nazar ini kalau nggak terbayar tadi dengan kafarat. Nah, selanjutnya, nazar itu bisa dalam bentuk apa aja. Nazar itu pokoknya boleh dalam bentuk apa aja. Yang penting bentuknya ibadah. Saya ulang, bayaran nazar boleh dalam bentuk apa aja. Yang penting bentuknya ibadah. Ibadah pokoknya bentuknya. Ibadah apa? Semua boleh ibadah. Semua. Contoh, ya Allah, kalau nanti anak saya juara 1 di kelasnya, saya baca Al-Fatihah 3 kali. Nah, itu kan ibadah juga. Tidak harus ibu puasa 100 hari kan? Hilang badan tuh kok. Ya Allah, atau ibu kejebak macet. Ya Allah, kalau nih saya sampai tujuan tepat waktu, saya baca Al-Fatihah 3 kali. Gitu. Itu bisa. Paham gak nih? Ya Allah, kalau batuk saya ini sembuh sebelum nanti saya tampil lomba, ini contohnya nih, maka saya akan sedekah 500.000 ke anak yatim. Itu nazar. Ya Allah, kalau batuk saya ini sembuh sebelum saya lomba, maka saya akan tahajud 8 rakaat. Jadi bayarannya tuh dalam bentuk ibadah. Ibadah boleh bentuknya solawat, boleh bentuknya Al-Fatihah, boleh bentuknya sholat sunnah, boleh bentuknya puasa sunnah, boleh bentuknya sedekah makanan, boleh bentuknya sedekah pakaian, boleh bentuknya sedekah mukena. Pokoknya ibadah. Ibadah itu baik untuk diri kita maupun untuk orang lain. Bisa kok nazar dengan baca Quran. Ya Allah, saya kalau nanti suami saya ini taubat dia setelah dia pulang umroh, saya tengok kelakuannya 1 bulan, ya Allah. Kalau 1 bulan ternyata dia berubah jadi Power Rangers, enggak ya? Dia berubah jadi bertaubat dia, ya Allah, dalam 1 bulan pertama saya akan baca Quran 1 bulan berturut-turut dengan khatam 1 bulan misalnya. 1 bulan berturut-turut dengan khatam 1 bulan. Itu bisa. Karena nazar itu tidak hanya soal uang, tapi soal bagaimana mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan ibadah yang kita ganti kepada Allah. Jadi boleh nggak sering-sering bernazar? Boleh. Tapi diingat, nah bila perlu ada saksinya. Supaya nanti kalau kita tidak bayar, ada saksi yang akan menggantikannya. Clear? Dah, paham? Niat hanya untuk Allah. Nazar dapat sesuatu baru kita berikan ibadah. Terakhir, beda dengan wasilah. Coba sebut semua. Wasilah. Wasilah. Lagi. Wasilah itu beda. Kalau tadi nazar adalah kita mendapatkan sesuatu dan membayarnya dengan ibadah. Kalau wasilah enggak kayak gitu. Kalau wasilah kita beribadah dan kita mendoakan agar dapat sesuatu dari ibadah kita itu. Kalau nazar gini, ya Allah, kalau anak saya sehat, saya wakaf Quran 100 biji ke masjid. Kalau wasilah, ya Allah, saya wakaf Quran, dengan wakaf Quran 100 biji ini, semoga anak saya sehat. Paham atau bingung? Kalau wasilah, berbuat baik dulu baru berdoa. Kalau nazar, ya Allah, kalau nanti saya sehat dari demam saya ini, saya akan baca Quran 7 hari berturut-turut. Kalau wasilah, ya Allah, saya baca Quran 7 hari berturut-turut. Dengan baca Quran ini, sehatlah badan saya. Terbalik aja dia. Kalau wasilah, ya Allah, saya puasa. Puasa aja dulu. Nah, orang-orang yang berpuasa ini kan doanya diijabah. Nah, siang-siang di tengah-tengah puasa tuh dia doa, ya Allah, dengan puasa ini sehatlah anak saya. Kalau nazar, ya Allah,
sehatkanlah anak saya. Kalau anak saya sehat, saya puasa. Dua-duanya mana baik? Dua-duanya baik. Tinggal ibu mau yang mana aja. Cuman nazar ada beban. Kalau ada, karena dia ada beban, maka nazarlah yang kita mampu. Kalau wasilah tidak ada beban, tapi ingat, tidak semua doa akan Allah kabulkan sesuai dengan wasilah kita. Nah, itu pulanya. Jangan ibu punya salah nanti. Ya Allah, kata Ustazah Nela, kalau kita wakaf, maka nanti akan dapat kebaikan. Lalu kemudian dia wakaflah Quran 100 buah, biar dapat jodoh. Tak dapat-dapat juga jodoh itu. Karena Ustazah Nela nih cuma saya wakafnya. Jangan kayak gitu. Percuma saya wakaf, nggak juga dapat. Katanya kalau wasilah, maka doa kita diijabah. Tapi kalau wasilah, belum pasti juga. Apa yang sekarang nazar tadi pasti nggak tercapai, nggak juga kan? Nah wasilah juga nggak tercapai, bisa jadi karena Allah itu mengabulkan keinginan kita bukan sesuai dengan harapan kita, tapi sesuai dengan yang terbaik buat kita. Misalnya ada orang minta jodoh, kata saya, ayo wasilah bu, wakafkan Quran ke masjid, atau kasih makan anak yatim, atau ibu santuni fakir miskin, ibu minta doa sama dia, ibu doa sendiri, ya Allah dengan saya santuni anak nih, maka dapatlah saya jodoh misalnya, ya kan? Nah rupanya tak dapat jodohnya, itu Allah tetap akan ganti itu wasilahnya dengan cara apa? Caranya macam-macam. Bisa jadi Allah balas kebaikannya di dunia, bisa jadi Allah balas di akhirat, bisa jadi jodoh tak dapat, tapi yang tadinya orang tuanya sakit sembuh dia, kan gitu kan? Yang tadinya rezekinya susah naik rezekinya, yang tadi badannya sakit maka sehat dia, Allah ganti. Nah ibu silakan pilih yang mana. Nah saya sarankan, ini maaf, untuk nomor 3 yang wasilah tadi, ibu jangan putus lakukan. Walaupun ibu ada kepentingan atau tidak, tetap yang wasilah nomor 3 tadi, ibu kerjakan aja pada semua ibadah. Contoh tadi nazar kan saya bilang, ya Allah, kalau saya lepas dari macet ini, tepat waktu saya Al-Fatihah 3 kali, gitu kan? Kalau wasilah bisa juga, ya Allah, saya baca Al-Fatihah 3 kali, dengan Al-Fatihah ini loloslah saya dari macet ini, kan bisa juga, betul ya? Nah hanya saja ibu-ibu yang wasilah ini saya sarankan ibu lakukan pada semua amal bu. Ibu sedekah subuh 1000 biasanya kan, 1000. Ya Allah saya sedekah subuh, dengan sedekah subuh ini sehatlah badan orang tua saya, berhentilah malaikat menyiksa bapak saya yang udah meninggal, ya baikkanlah rumah tangga saya, anak saya sehatkan. Lakukan bu, wasilah itu pada semua amal bu. Ya Allah saya baca Quran, dengan baca Quran ini sehatlah anak saya. Nah ada orang yang bingung nih, Ustazah masa kita baca Quran untuk supaya anak kita sehat, masa kita sholawat sedekah subuh supaya rumah tangga kita aman, supaya rezeki kita lancar? Kan nggak boleh Ustazah. Bukan nggak boleh, wasilah itu boleh. Bahkan kata Imam Al-Bukhari dijelaskan bahwa boleh kalian berbuat baik dan mendoakannya untuk kepentingan kalian, yang penting niatnya untuk Allah. Doanya bisa macam-macam, karena ingat salah satu doa yang mustajab adalah doa ketika kita berbuat baik. Jadi doanya tetap untuk Allah, tapi berbuat baiknya kita doakan untuk keinginan kita. Apakah boleh seperti ini? Apakah boleh seperti ini? Tentu boleh. Nah yang tidak boleh itu adalah yang macam nazar tadi, tak pernah sholat, tak pernah puasa, tak pernah zakat, tak pernah sholat sunnah. Sekali dia ada masalah, ya Allah saya baca Quran, dengan baca Quran ini lunaslah utang-utang saya. Sholat subuh enggak? Nah itu yang tidak boleh. Contoh misalnya, ya Allah ada jemaah saya, Ustazah bagaimana caranya supaya kita ini bisa lapang rezeki kita? Saya bilang lakukan sholat duha. Dibawanya lah sholat duha 3 bulan, 4 bulan berturut-turut. Setelah 4 bulan, Ustazah, iya Ustazah tak betul itu, kenapa? Saya udah capek sholat duha 4 bulan tak juga kaya-kaya saya loh. Saya bilang sama dia, sholat subuh ya enggak? Subuh enggak dosa jahatnya, duha aja, amanah bisa.
Jadi nggak bisa dia. Ya, jadi itu yang tak boleh, dia sholat karena kepentingan aja. Itu baru orang yang tak boleh. Tapi kalau dia rajin sholat, dia rajin puasa, dia udah berhijrah, terus dia pengen berdoa atas kebaikan dia, itu bagus. Justru orang yang tidak berwasilah itu adalah orang-orang yang pelit. Doakan, tidak akan ngurangin pahala kita sedikit pun. Ya ibu masukkan uang ke bakul kalau pengajian taruh. Ya Allah, saya sholat, saya sedekah. Dengan sedekah ini ringanlah sisa kubur orang tua saya. Luluslah anak saya sekolah. Sedekah 2.000, doanya satu skripsi. Tidak apa-apa gitu. Tidak apa-apa. Kan kata Allah, Iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'in idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Ya, jadi kalau bisa sih pada semua ibadah ibu berwasilah saja. Kalau seandainya nazar itu berat bagi ibu wasilah saja. Ya Allah, saya baca Al-Fatihah. Pernah nggak waktu ibu kecil-kecil dulu ibu ketulangan? Terus apa kata orang tua ibu? Ambil beras, besarkan, telan, baca solawat. Nah, ya kan ya. Solawat itu wasilah. Ya Allah, dengan solawat nih turunlah si tulang itu. Sakit kaki memar, ambil air kompres, baca solawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Dengan solawat nih kempeslah dia yang memar ini. Itu wasilah itu. Ya, nah jadi ini adalah bagian dari wasilah. Jadi wasilah itu boleh dilakukan dalam kondisi apapun, tapi hanya boleh pada ibadah sunnah. Tak bisa pada ibadah wajib. Ya Allah, saya sholat zuhur, dengan sholat zuhur ini sehat badan saya. Nggak bisa. Nazar juga nggak bisa kayak gitu. Ya Allah, kalau anak saya lulus PNS, saya nanti yakin janji. Ya Allah, puasa Ramadan. Nggak bisa. Tetap puasa Ramadan itu wajib. Gitu ya. Nah, ibu-ibu pastikan niatnya untuk Allah. Boleh bernazar, yang penting diingat. Kalau lupa nazar lakukan kafarat kayak tadi, kasih makan 10 orang anak yatim atau 3 puasa 3 hari berturut-turut. Tapi janganlah lupa kalau bernazar, cari nazar yang sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian wasilah silahkan beribadah dan berdoa untuk kepentingan dunia kita. Nazar dan wasilah dia terbalik aja kok. Paham ya? Baik, demikian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Ala hazin. Iya. Iya. Iya, syuruk. Ustazah, ada orang sholat subuh di masjid. Di masjid. Di rumah. Lalu dia berzikir sampai datang waktu syuruk. Lalu dia sholat syuruk 2 rakaat. Boleh. Nanti dapat pahalanya pahala zikir dan pahala syuruk saja. Kalau mau dapat pahala haji dan umroh harus di masjid. Karena dalam dalil dikatakan siapa yang berjamaah di masjid dan berdiam diri di masjid dan sholat syuruk di masjid, pahalanya haji umroh. Tapi kalau di rumah nanti dapat pahala sholat syuruk, dapat pahala zikir, tapi nggak dapat pahala haji umroh. Tapi boleh? Boleh. Nggak? Dalam dalil dikatakan man sallu raka'atanil masjid di masjid. Sekali seminggu jadilah pahala haji umroh, setiap Jumat aja, setiap minggu aja, nggak tiap hari pun tidak ada masalah. Oke? Ada lagi? Tafadhol. Ya. Kalau janji kepada manusia tidak perlu kafarat, tinggal telepon aja dia. Nah, iya, waktu kamu kecil dulu kalau ada mama janji yang terlepas dan kau teringat, coba tagih ke mak. Kalau nggak kau ingat, ikhlaskan aja lah nak, cincai lah nak, gitu. Kalau dia bilang ada mah, apa? Sepeda mah, sepeda apa? Sepeda warna pink. Lah kau kan udah kuliah nak, iya juga sih mah ada gitu ya, paham ya? Jadi dengan manusia cukup minta dia mengikhlaskan janji kita yang sudah pernah kita lepaskan. Oke? Baik. Wallahu a'lam bishawab. Ala hazinnya Al-Fatihah.
Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibal sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udu salam. Fahayyina rabbana bis salam wa dakhinal jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati ad-dini wa qahari rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama fanzilhu wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu wa in kana rizquna ba'idan faqaribuhu wa in kana rizquna haraman fatahhiruhu wa in kana qalilan fakaththirhu ya rabbal alamin. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Iraq. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Indonesia ya rabbal alamin. Allahumma khususan ila arwahi abaina wa ila arwahi ummahatina wa ila arwahi kulli muslimina wal muslimat. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah